Raja Ular dan Ratu Ular sedang bermain bersama di bawah air. Pada saat ini seekor elang melihat mereka. Jadi langsung mendarat untuk mencuri ekor Ratu Ular. Ketika Raja Ular melihat ini, dia bergegas keluar dari air. Lalu gigit sayap elang erat. Karena sangat kesakitan, akhirnya harus melepaskan Ratu Ular. Setelah itu membawa Raja Ular dan terbang ke udara. Tidak hanya itu, tetapi juga menggunakan kukunya untuk mengendalikan Raja Ular. Dan sesaat kemudian, Raja Ular terluka parah. Lalu elang membiarkannya jatuh bebas dari atas ke tanah. Tentu saja, penurunan ini membuat Raja Ular semakin terluka parah. Permata di tubuh Raja Ular juga ditarik keluar seperti itu. Jadi elang itu terbang dan mencakar Raja Ular sekali lagi. Sebuah permata lain juga muncul. Setelah itu, elang mendarat dan berjalan menuju Raja Ular. Jika Raja Ular melihat ini, dia tidak akan lemah. Tapi meski begitu, Raja Ular tidak memiliki lengan seperti elang. Sehingga ditangkap oleh elang lagi. Selanjutnya, elang membungkuk untuk menggigit lagi. Dan setelah tangisan yang menyedihkan, Raja Ular berhenti bergerak. Di sisi lain, Ratu Ular telah mencapai darat. Kemudian berubah menjadi manusia dan lari ke sisi ini. Tapi saat dia berlari ke tempat itu, kemudian dia telah menyaksikan elang itu memberikan pukulan fatal pada Raja Ular. Tidak hanya itu, Raja Ular itu diinjak-injak olehnya sampai mati. 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Raja Ular bereinkarnasi sebagai seorang pria bernama Puca. Dan untuk menemukan dia, Ratu Ular telah meninggalkan jejaknya di seluruh dunia. Ketika Puca mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Pada saat ini, seperti seekor ular yang berlari ke arahnya. Ini juga langsung membuat Puca takut menjadi pucat. Dan ketika dia duduk di dalam mobil untuk beristirahat, kemudian Ratu Ular muncul, menakutinya. Melihat itu, dia langsung bertanya kenapa. Tetapi ketika Puca melihat ke belakang, Ratu Ular juga pergi tanpa jejak. Ketika dia sampai di rumah, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak beres. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan melihat gambar yang dia ambil. Tapi tidak lama kemudian, dia terhipnotis oleh foto ini. Lalu masuk ke dalam mimpi. Di tepi sungai dia melihat Ratu Ular. Ratu Ular juga mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk menemukannya. Jadi Puca bergegas untuk bertanya tentang ini. Tapi saat dia meraih lengannya, lalu tiba-tiba ada kilatan cahaya. Dan Ratu Ular juga kembali ke bentuk aslinya. Ini juga membuat Puca takut dan segera bangun. Setelah itu, dia menceritakan kisah yang dia temui kepada keluarganya. Ketika seekor ular hijau melihat ini, langsung berpikir bahwa Puca sama sekali tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Jadi dia kembali untuk memberitahu Ratu Ular tentang ini. Ketika Ratu Ular mendengarnya, dia juga menyuruhnya untuk terus mengamati. Pada saat yang sama menjaga Puca tetap aman. Karena untuk mengusir semua gadis mencintai Puca, Ratu Ular Naki mengirim bawahannya untuk berubah menjadi ular besar. Dan kemudian memamerkan taring dan cakarnya. Pa melihat itu, dia sangat takut sehingga dia berteriak keras untuk menarik perhatian semua orang. Jadi nyonya itu menyuruh pelayannya untuk segera mengusir ular itu. Karena itu, pelayan itu buru-buru mengambil tongkat untuk mengejar ular itu. Pada saat ini, Puca mengatakan pelayan itu hanya mengusir ular sudah cukup. Jangan buat itu sakit. Ular itu sepertinya telah mendengar dan mengerti. Jadi juga pergi begitu saja. Setelah itu pergi, gadis yang berdiri di sampingnya memeluk Puca. Dia bahkan pura-pura takut. Ini membuat ular tadi sangat marah sehingga ingin buru-buru menggigitnya sampai mati. Jadi wanita itu mengingatkannya bahwa dia masih harus pergi ke pesta di malam hari. Jadi dia bergegas untuk pergi bersiap. Sekarang semua orang mengikuti dan pergi. Ketika ular melihat itu, juga langsung pergi. Dan setelah pulang, itu juga berbicara tentang pesta untuk Naki. Tak disangka, setelah mendengarkannya, Naki langsung merias wajah cantik dan muncul di pesta. Ini juga secara langsung membuat Raja Ular dan elang yang bereinkarnasi tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Jadi Garu pergi untuk menyapa Naki. Tapi Naki tidak peduli padanya. Tetapi berinisiatif untuk menyapa Puca yang berdiri tepat di sebelahnya.
Dan ini juga membuat Garu merasa sangat marah. Saat pesta berakhir, Garu masih mengikuti pada Naki dan tidak mau melepaskannya. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki perasaan yang sangat akrab ketika dia melihatnya. Naki juga mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk menghitung hutang lama dengannya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang gadis cantik itu maksud, Garu tetap tersenyum karena dia pikir dia hanya bercanda. Tepat pada saat ini, dia menemukan seekor ular hijau. Cukup membuatnya takut untuk menarik Naki dekat dengannya. Dan adegan ini secara kebetulan dilihat oleh Puca lewat. Tidak hanya itu, dia juga berpikir bahwa Naki adalah orang yang tidak senonoh. Dalam sekejap dia kehilangan kesan baiknya tentang dia. Dan ketika Naki berbalik dan melihat Puca telah pergi, dia patah hati. Karena orang yang dulu sangat mencintainya di kehidupan masa lalunya. Tapi dalam kehidupan ini, orang itu tidak hanya tidak mengingatnya, tetapi juga menatapnya dengan mata menghina itu. Jadi Naki bersumpah untuk membuat Puca ingat kembali. Pada saat yang sama jatuh cinta padanya lagi. Karena membiarkan Puca mengembalikan ingatan kehidupan masa lalunya. Naki biarkan Puca datang ke rumahnya. Ternyata itu karena dia ingin menggunakan barang dari kehidupan masa lalunya untuk membangkitkan ingatan Puca. Saat ini, dia menatapnya dengan mata penuh kasih. Tapi Puca mengira Naki sedang merayunya. Jadi dia tidak menghormatinya dan segera meninggalkan mansion. Ini juga membuat Naki merasa sangat marah. Dia bahkan berasumsi bahwa semua ini disebabkan oleh Garu. Itu sebabnya dia bersumpah dia pasti akan membunuhnya. Di malam hari Naki mengundang Garu ke mansion. Tapi ketika melihat patung di depannya, Garu tampaknya telah menemukan sesuatu. Bahkan dia merasa sangat tidak nyaman. Tepat ketika Naki hendak mengambil tindakan, pengawal yang berdiri di luar merasa sudah lama sekali tapi Garu belum keluar. Jadi dia mengabaikan keberatan bawahan Naki dan bergegas masuk. Ketika pengawal sedang memeriksa sekeliling, bawahan Naki berubah menjadi ular dan muncul. Menakuti pengawal itu sampai berteriak. Dan Garu, ketika dia mendengar teriakan itu, sangat marah sehingga dia berlari keluar untuk menanyakan apa yang dia teriakkan. Jadi pengawal itu menunjuk ke belakang Garu. Begitu Garu berbalik, dia juga ketakutan. Pada saat itu Naki juga keluar dan memberitahu mereka berdua bahwa ular itu adalah hewan peliharaannya. Dan itu bukan hanya jahat, itu juga membunuh orang. Dia kemudian bertanya pada Garu apakah dia masih ingin melanjutkan. Tapi setelah melihat itu, Garu memutuskan untuk pergi. Jadi Naki menyuruh bawahannya untuk mengantar tamu pergi. Dan keduanya hanya harus meninggalkan mansion seperti itu saja. Setelah mereka pergi, ular itu juga kembali ke wujud manusia. Naki juga mengatakan bahwa kemunculannya benar-benar tidak tepat waktu. Karena sedikit saja, Garu sudah tenggelam dalam api nafsu. Hanya dengan begitu dia bisa membuatnya hidup tidak berbeda dengan mati. Pada saat ini, Dewa Kematian juga muncul. Jadi dia pergi ke sisi Naki. Lalu bertanya padanya kapan dia akan membalas dendam. Naki kemudian memberitahu Dewa Kematian, "Jangan terburu-buru. Garu membuat saya dan Puca terpisah. Jadi tidak peduli hidup apa saya selalu ingin membunuhnya." Jadi keesokan harinya Naki pergi ke Garu. Lalu mereka berdua pergi ke kolam renang. Tidak hanya itu, Naki juga menggunakan sihir untuk mengendalikannya. Itu sebabnya Garu tidak bisa mengendalikan dirinya dan melompat ke dalam air. Kemudian dia juga dibungkus erat oleh ular yang tak terhitung jumlahnya di dalam air.